Kisah Albania, dulu negara ateis, kini berubah jadi mayoritas 99% Muslim. Simak kisah negara Albania yang awalnya negara ateis yang kini berubah dan mayoritas penduduknya 99% adalah Muslim. Albania dikenal sebagai negara elang atau tanah elang dan para penduduknya tak segan menyebut mereka sebagai anak-anak elang. Bendera negara mereka pun berlogo elang berwarna hitam. Albania merupakan salah negara pertama di dunia yang menganut paham ateisme. Hal ini sebabkan negara ini pernah di bawah pengaruh komunisme untuk waktu yang lama di bawah pengaruh negara Uni Soviet kala itu. Kala itu Albania di bawah kekuasaan diktator Enver Hoxha. Dalam periode kekuasaannya, Albania sangat terisolasi dengan dunia luar. Tahun 1967 Hoxha melarang keberadaan semua agama di negara Albania. Semua pemuka agama seperti para pendeta dan pastor semuanya dipenjara. Beragam tempat ibadah mulai dari gereja dan masjid disita oleh negara dan kemudian diubah menjadi bioskop atau bahkan ruang dansa. Banyak kekerasan dilakukan pihak penguasa di bawah rezim Enver Hoxha secara paksa menyingkirkan agama dari masyarakat. Kala itu banyak pihak luar memiliki pemikiran bahwa Albania menganut paham sekuler. Para akademisi Albania percaya bahwa mereka bukan keturunan orang-orang Slavia dan mereka juga bukan bagian dari kelompok suku-suku Turki. Mereka berkeyakinan bahwa orang-orang Albania merupakan keturunan Iliria kuno. Menurut catatan sejarah dari suku Iliria tinggal di Eropa Tengah kemudian mereka ada yang migrasi ke wilayah Albania 2000 SM. Penduduk Albania sejak lama terisolasi dengan dunia bahkan jauh sebelum era komunis. Hal ini karena kontur daerah Albania berupa pegunungan serta lokasi di tepi Laut Adriatik. 2 abad sebelum Masehi, Albania ditaklukkan oleh bangsa Romawi dan akhir abad ke-4 sebelum Masehi. Wilayah Albania di bawah kekuasaan Kekaisaran Bizantium. Jauh sebelumnya para orang-orang Albania ini ada di bawah kekuasaan para raja-raja dari Bulgaria dan Slavia. Dan abad ke-15 Masehi, wilayah Albania berasa di bawah kuasa Kerajaan Ottoman. Selama 4 abad, Kerajaan Ottoman memberikan pengaruh dan membuat Albania terputus dari pengaruh Barat. Abad ke-19 mereka berhasil lepas dari pengaruh Ottoman dan memerdekakan diri. Mereka mulai membentuk bangsa dan kedaulatan sendiri. Sejak 1385 wilayah Albania berada di bawah pengaruh Utsmaniyah Kerajaan Ottoman sehingga hampir semua penduduk Albania beragama Islam. Bangsa Albania juga pernah beberapa kali melakukan pemberontakan terhadap Ottoman dipimpin Gejergej Kastrioti Skenderbo pada tahun 1443 sampai tahun 1478. Hingga akhirnya awal abad ke-20 saat Liga Presiden yang memperjuangkan gagasan negara Albania. Hingga akhirnya mereka mendeklarasikan kemerdekaan pada tanggal 28 November tahun 1912. Salah satu ciri khas orang Albania adalah saat mereka menggelengkan kepala memiliki arti bahwa mereka setuju. Bila mereka menganggukkan kepala justru memiliki arti bila mereka tidak setuju. Albania merupakan negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Sekitar 70% dari 3,6 juta penduduknya beragama Islam. Statistik tersebut menjadikannya sebagai negara Eropa satu-satunya yang mayoritas penduduknya Muslim. Negara ini terletak di Eropa bagian tenggara. Albania berbatasan dengan Montenegro di sebelah utara, Serbia Kosovo di timur laut, Republik Makedonia di timur, dan Yunani di selatan. Islam datang ketika Ottoman Turki Utsmani menguasai kawasan itu antara tahun 1385 sampai tahun 1912. Selama masa ini, kebanyakan penduduk masuk Islam dan bermigrasi ke Italia, Yunani, Mesir, dan Turki. Di bagian utara, penyebaran Islam di negara yang mendapat kemerdekaan dari Ottoman pada 1912 ini tergolong lambat karena adanya resistensi dari Gereja Katolik Roma dan wilayah yang berupa pegunungan. Namun, di wilayah pusat dan selatan, pada akhir abad ke-17, sebagian besar penduduk memeluk agama Islam. Selama masa kepemimpinan Ottoman yang panjang, sebagian besar penduduk Albania memeluk Islam. Sebagian minoritas tetap menganut Kristen Ortodoks dari negara tetangga Yunani. Sebagian menganut Katolik Roma karena masih ada pengaruh dari Vatikan. Pada periode ini, penduduk yang berbeda agama sangat menjunjung tinggi toleransi beragama.
Toleransi antaragama ini memang merupakan karakteristik pemerintahan Ottoman. Terdapat 3 kelompok besar dalam populasi Albania saat ini. Komunitas Muslim Albania adalah badan utama yang mewakili Muslim Sunni, mayoritas, dan Muslim Albania pada umumnya. Komunitas Muslim Albania dianggap sebagai kelompok yang paling sah mewakili Muslim oleh negara dan komunitas internasional. Kelompok kedua adalah Pusat Bektasi Dunia di Tirana yang secara resmi mewakili kelompok Muslim Syiah. Muslim Syiah menempati 20% populasi Muslim Albania dan memiliki sejumlah kesamaan dengan Muslim Alevi di Turki. Terakhir, kelompok Bektasi ini dianggap sesat oleh banyak Muslim karena lebih santai, praktik yang liberal, dan teologi yang berbeda. Di bawah kepemimpinan diktator komunis Enver Hoxha, Albania untuk pertama kalinya resmi menjadi negara ateis di dunia pada 1967. Pada Mei tahun yang sama, sebanyak 2.169 masjid, gereja, kuil, dan institusi keagamaan ditutup, diubah fungsinya, atau dihancurkan. Mereka yang masih menganut agama tertentu jika terlihat mengenakan simbol keagamaan dijebloskan ke penjara selama 10 tahun. Pada 1992, ratusan Muslim memadati Masjid ETMB di pusat kota Tirana. Mereka berkumpul untuk melaksanakan ibadah resmi untuk pertama kalinya sejak 24 tahun. Sekitar 15.000 Muslim mendengarkan dengan rasa haru dan tidak percaya saat muazin mengumandangkan azan kembali yang bergema di jalan-jalan kota. Selama periode komunis, banyak umat Islam yang menjalankan ibadah secara sembunyi-sembunyi. Padahal sebelum 1967, banyak Muslim yang bisa dengan bebas membaca Al-Quran. Bahkan, telegram dari negara Muslim lain tiap tahun tiba untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri. Sebuah survei yang dilakukan Surat Kabar Tirana pada 2009 menunjukkan, komunitas Muslim di Albania memiliki 568 masjid Sunni dan 70 makam besar Bektasi. Tidak ada data spesifik mengenai jumlah masjid dan makam besar yang dibangun kembali setelah berakhirnya Perang Dingin. Di antara masjid yang dibangun kembali berada di Gejirokastar, kota kelahiran Enver Hoxha, dan Masjid Abdurrahman Pasi di Pekin, dekat Elbasan. Masjid Pekin adalah salah satu contoh paling penting kebudayaan Islam di Albania. Masjid ini dibangun pada 1822. Masjid dilengkapi dengan menara jam dan menara yang terhubung dengan bagian utama masjid. Sedangkan, Masjid Shkodër adalah satu-satunya masjid di Albania yang arsitekturnya dipengaruhi gaya Kekaisaran Istanbul, Turki.